Sawah Lunto sering dikenal orang sebagai tambang batubara tertua di Indonesia. Wali Kota Sawah Lunto pernah menyampaikan bahwa Kota Sawah Lunto disebut sebagai kota wisata yang bermoto Kota Wisata Tambang dan Berbudaya. Banyak faktor yang menjadikan Kota Sawah Lunto disebut sebagai Kota Warisan Budaya Dunia UNESCO. Salah satunya adalah tambang batubara di Sawah Lunto yang berkelas dunia. Belum lagi situs budayanya, di mana Kota Tua Sawah Lunto juga menjadi heritage serta adanya kereta api, peninggalan budaya dalam bentuk gedung-gedung ransum bekas penjajahan. Sejak 2019, peninggalan tambang batubara Ombilin Kota Sawah Lunto ditetapkan sebagai situs warisan budaya dunia UNESCO dalam sidang Komite Warisan Dunia ke-32 di Baku, Azerbaijan. Pendukung Sawah Lunto yang disebut sebagai warisan budaya dunia yang telah diakui oleh UNESCO adalah adanya sarana-prasarana serta transportasi perjalanan rel kereta api untuk pengangkutan batubara. Selain itu, daerah di sekitar Sawah Lunto yang menjadi daerah pendukung industri seperti Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, dan Kabupaten Padang Pariaman, termasuk daerah distribusi batubara hingga Teluk Bayur juga menjadi pendukung industri batubara masa lampau. Wali kota juga pernah menyampaikan bahwa referensi sebagai kota warisan budaya dunia UNESCO tak hanya karena tambang saja, tetapi juga sektor wisatanya. Tidak sedikit turis-turis yang datang ke Sawah Lunto menikmati wisata-wisata dan peninggalan-peninggalan sejarah di Sawah Lunto. Oleh karena itulah, pemerintah Kota Sawah Lunto selalu berbenah menjaga kelestarian situs budaya dan objek wisata agar wisatawan nyaman berkunjung ke Sawah Lunto. Nah, jika teman-teman berkunjung ke Sawah Lunto, inilah beberapa tempat wisata yang dapat teman-teman kunjungi. Setelah wisatanya, ada satu budaya Sawah Lunto yang menjadi daya tarik tersendiri dan sudah sangat terkenal hingga ke mancanegara. Budaya tersebut adalah kain tradisionalnya, yaitu tenun songket silungkang. Setiap daerah di Indonesia memang mempunyai ciri khas kain tradisionalnya. Perbedaan tersebut akhirnya memberikan keistimewaan tersendiri karena dapat memperkaya ciri khas suatu daerah dengan motif yang beragam. Kain tenun songket yang dihasilkan oleh para pengrajin di daerah Kota Sawah Lunto, tepatnya yang berada di Desa Silungkang, menjadi salah satu bukti terciptanya ragam corak dan motif tenun yang mengagumkan. Seperti namanya, songket tersebut merupakan wastra khas daerah Silungkang, sebuah kecamatan yang menjadi bagian dari Sawah Lunto. Keistimewaan songket itu terletak pada motif dan jenis serta bahan dan teknik pembuatannya. Bahan dasar songket silungkang dibuat dari benang lusi atau lungsin, sementara hiasan kainnya menggunakan benang makau atau benang pakan. Untuk membuat songket, benang diolah menggunakan alat sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu. Peralatan utamanya adalah seperangkat alat tenun berukuran 2 x 1,5 meter yang disebut dengan panta. Sementara peralatan tambahannya yaitu
penggulung benang bernama Ani, dan penggulung kain berbentuk kayu bulat berdiameter 5 cm dengan panjang sekitar 1 meter. Penggulung kain ini sangat penting karena songket yang sudah jadi tidak boleh dilipat agar tidak merusak motif. Spesifiknya, metode pengerjaan kain tenun songket silungkang ini yakni dengan menyisipkan benang lusi di sela-sela benang pakan. Untaian benang-benang dari tangan dingin para pengrajin inilah yang pada akhirnya memberikan keindahan pada kain tenun songket silungkang. Walaupun dibuat dengan alat tenun bukan mesin, kain yang dihasilkan memiliki mutu yang tinggi. Keindahan motif songket silungkang pun memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Mengenai lama proses pengerjaan kain juga tergantung dari tingkat kerumitan desain motifnya. Secara teknis, semakin halus dan rumit motif songketnya, semakin detail, jenis, dan ukurannya akan semakin lama pengerjaannya dan juga mempengaruhi harganya. Songket silungkang sudah biasa menjadi langganan pejabat setempat, bahkan Presiden Jokowi pun pernah membeli songket silungkang itu sendiri. Dari sana dapat kita simpulkan, songket silungkang ini merupakan aset Sawalunto yang harus dilestarikan. Dalam rangka melestarikan dan mengenalkan songket silungkang kepada masyarakat Indonesia, bahkan untuk di luar Indonesia pun, Kota Sawalunto mengadakan sebuah acara pameran songket yang biasa disingkat dengan Siska. Siska merupakan singkatan dari Sawalunto International Songket Carnival. Siska pertama kali diadakan pada tahun 2015. Produk kerajinan tenun songket silungkang memang menjadi magnet pariwisata Sumatera Barat, khususnya di Kota Sawalunto. Tenun songket silungkang menjadi perhatian berkat kegiatan Siska yang diadakan oleh pemerintah Sawalunto pada tahun 2015 lalu. Keunikan acara yang melibatkan sekitar 1.500 peserta berpakaian tenun songket silungkang yang akhirnya menjadi batu loncatan bagi Sawalunto untuk memperkenalkan hasil produk budayanya kepada masyarakat luar. Ditetapkannya Kota Sawalunto oleh Museum Rekor Indonesia sebagai daerah yang tercatat menggunakan songket terbanyak, yakni dikenakan 17.290 warga pada 28 Agustus 2015 lalu, menjadi bukti kerja keras dari kegiatan Siska. Dan menariknya lagi, ternyata sebelum acara peragaan busana Siska diadakan, kain songket silungkang sudah pernah berkiprah di gelanggang internasional pada Pekan Raya Ekonomi Eropa di Brussels pada tahun 1910 silam. Dari catatan ini, kita sekaligus tahu ternyata kain songket silungkang sudah lama lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat sebagai salah satu jenis kain tradisional kebudayaan Kota Sawalunto. Dapat teman-teman saksikan berikut adalah cuplikan Siska pada tahun 2017 silam. Juga bisa itu Indonesia ya, Undewi ya. Dipadu-padankan dengan Tua burung kuau. Mati sekali lagi kita beri aplaus karena garian silungkang. Negeri 02 Karnaval. Iya, semuanya ada. Iya, betul. 05 Muara sekali. Dan tepuk tangan untuk SDN 11. Ya, selanjutnya ini dari SD 0 Ya, kita dengan tema Tionghoa. Di SD juga iya seperti tadi. Dari SDN 01 Silungkang 3. Wow. Princess dengan tunas bangsa dengan Kedua, sebagai sambungan nyawa. si Ratu Bawah. Iya, iya. Selanjutnya, wah ini Imut-imut tema petani desa. Ini kita bunga. Di sini tergambar ada rumah ganda semua Undewi. Ya, tentunya. Iya, udah ya. Ya. Kan beratnya Nagari. Di belakangnya jatuh. Hitam dan kuning adalah Warna warnanya. Minangkabau. Kayak orang sawah. Payung Talawi Iya, ikut andil dalam iya, catat yang nomornya dari Papua. Ya, kita berikan tepuk tangan. Ada nomor lot.
beralih dada, memakai suntiang amel. Berarti hati-hati nanti kalau jalan. Wisata yang ada oleh wisatawan yang di lokomotif pemerintah kota menjadikan Si baju muslim yang merupakan ikonnya wisata. seperti ini. Untuk kita biasa lupa. Di sini rumah dari Hari yang menggunakan gope. itu baru cocok. Artinya menangkapi Saat ini hilang pada bagian kepala. Kita kembali khusus dengan air. Selanjutnya, tongkat pulang makan cerdas berilmu pemerintah yang berperan di desa itu memberikan pengamatan yang masyhur di mana yang dibuka lengkap rumah mertuanya dengan warga masyarakat yang memiliki anggota menceritakan adat istiadat Minangkabau. Biasanya yang melambangkan maka setiap dalam adat Minangkabau itu adalah jambak atau baki besar bentuk sudah memang hari perayaan hari ulang tahun ada di Esoknya putih yang menjuntai pulau dan air yang bersih. Anak mulai merupakan acara adat yang paling penting dalam seluruh negerinya. suka dalam lintasan sejarah. Walau bentuk gondrong pada asal usul rasa itu akan kekayaan sudah meninggalkan makna keaslian. Yang menyusul dari desa ada seorang nenek moyang Menjalan itu akan kita dan pesona Soken Silk. seorang putri Nanjing. Ya, ada Mbak Desa. Dan juga organisasi masyarakat melakukan kombinasi tidak hanya wanita dewasa saja yang mau yang berpakaian yang benar-benar alat kosong serana ya. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda Rasa Dulu selalu.